relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan jerkuku. Iya jare jerkuku elang ku ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap jerkuku bel apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas gedene korban. Ya ta. Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal salat. Bojoku duwe kenangan kok kowe ngono ta ora. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti yo. Nek koyo bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sambut terusno sebabe apa kira roh. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gayaan nang nggon sholat tapi ora digo sholat paham. Nabi ku masyhur sholate yo ning nggon kasur sing digoturu, ngono kasure ora pokoke nggon niku apa. Dadi ora gaya-gayaan saiki kan gak sugih ono ruang apa. Salat nganti ono sawange ya wong. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis diren. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku lho. Bareng dolan bar disugoi, "Ndi jongkoe tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane, aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duit itu sholat. Ibu nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya berencana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dewi bukti nak Muhammad itu Nabi kok diantaranya. Makanya gue ngerepek oleh ya orang pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerpean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau. Apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu sing mudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh kok sampeyan. Sampeyan kan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anake. Kowe anake Parmen ngono aneh-aneh. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan.
Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah bersolat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud. Akhirnya apa? Nabi minta, "Jong aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl bin Ali. Terus kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era rasanya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak berpikir orang waras ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu, paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi gak, tapi itu akal-akalan, zaman modern itu akal-akalan, ini cerita. Mulanya tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tapi zaman pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Ya sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Sumben jong kowe nek mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat. Terus sholat sama Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngreseki ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora sholat luwih dibela timbang wong mapan sholat. Mergo wong mapan sholat jenenge berjuwis. Nak wong ora sholat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora sholat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing sholat mapan nggo mobil dianggap berjuwis. Antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetap dibela-bela mergo napa marji. Mane kejugeman kalau ngono niku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Dia duit sithik dienggo narkoba, dia duit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak koki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masa lalune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak Dep kali terus mutung anti silatur rohkem minggat. Minggat sementing rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur.
Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa kotor. Terus dihukum mbek pangeran perantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Mbok bela-bela nih. Mergo kowe mau dikaidah marginal mbek berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, dari kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri dari kerja ngurumat apa kebon. Kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran. Jadi nganggap kiai kayak ketua geng. Mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai ketua geng. Terus yang dia gue bilang kau apa? Melarat. Kau melarat itu kangelan. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama PK. Mereka dia ora ro ibadah. Jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template. Dia kok ketua preman terus setoran ngono. Yo mandi yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai perkarane provokasine ngono. Oke agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai itu makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumat ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rapi. Tora aku butuh wae untuk akeh ya cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo dadi. Saya tuh pernah gitu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah kamu dikasihkan masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya? Nah, itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya lagi. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul. Betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Tanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya itu. Ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya. Memang guyonannya gitu ya. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sing ra iso bayangno iku. Pikir wis beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya? Karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar.
muncalnya ya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah mati dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Jadi youtuber itu. Gus tolong kalau ngaji pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng. Barang ra ono kok wujud no barang sing ono. Oke milih gendeng apa waras? Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing Nah nanti terserah kamu, nanti karena kita Fatihah ya, apa menerima logika kerpean. Nah kalau menerima aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rapas ya. Jadi balen ini nah, momennya kalau harus godo, hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru, sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara itu kurang ajar benar. Tapi guru SD oknum buat banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno. Ya ono didik. Sing guru umumnya jumburul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiane mau kan akhirnya dibocor kiai iki barang donya kok ora. Kurang ajar. Nara percaya takono Gus Balu. Piye gitu. Wah itu sosokan nih. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya takok, suwan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau di Pak. Guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku ya terus mending ngene. Iya nak ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ra ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utekane ku yo ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Lan apa percaya tak ono Gus Ba. Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena itu takok apa Gus ngene-ngene. Iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, matane wong. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat lho ujian kok dibocor. Lah soal mungkar nakir iku legal, kan wis pokoke oleh nak mungkar nakir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibin wujud. Kamu harus bisa menjawab.
Wes sitok lah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus, karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Nabi orang Nabi biasa mus. Besar contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu aima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat disukani duit. Iki menungso. Wate sholat itu nak di duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, pulau tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda. Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa? Ya as-sholat ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semuanya. Loh itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul fikih kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nuruhin pek. Ono laporan perbankan ono komane bulat. Kan nanti matematika pokoknya laporan kok ono koma bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjen santri wis biasa misale badi 900 1000. Mbok badi 1200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma wis apa ya. Angel bulat. Srep. Mergo terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas idominun iklan domenun wal bil wabi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Nah, wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, bisa ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, madane. Sato dadi Srep. Ayo Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro barak bukon. Nah, wong Yogya iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculat dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dadi sekatan. Maulid jadi mulutan. Ya, tapi ya apa? Ija ono sisa-sisa nopo. Mana sampai ono sing mitosno apa wayang lho. Dari Semar Usamir nak. Apa? Cita itu togok ya kira. Togok itu togok terus sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho udah iso ngono. Berarti kayak Nusantara tenan. Itu kan firqah 73 ketambahan 1 74. Islam no. Lalu di Dora Trimo enggak, yaitu ahli sunnah yaitu. Ahli sunnah wae orang sama.
Tapi serama masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut ya. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis sak unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis setuju ra penting. Bener-bener pangeran maklumi to. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran. Qala syair Abu Nuwas. Maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, no? Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanu sane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknanya nawas, ayat tata harokan itu obah terus ala atihi yang atasnya bunda ya ngucapin yang bahri tawil Zunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal